Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Untung Amali dengan NRP 5120521018. Di sini saya akan membahas tentang varians populasi tidak diketahui, ukuran sampelnya bebas, varians kedua populasi tidak sama. Varians tidak diketahui dan tidak sama. Suatu penelitian seringkali menggunakan dua sampel atau lebih sebagai objek penelitiannya. Tujuannya adalah untuk melihat ada tidaknya perbedaan setelah sampel tersebut diberi perlakuan berbeda. Untuk itu, dilakukan pengujian hipotesis rata-rata dua populasi. Nah, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis rata-rata dua populasi, yakni ketika varian sama dan diketahui, varian sama dan tidak diketahui, varian tidak sama dan tidak diketahui, serta kondisi untuk pengamatan berpasangan. Nah, terdapat situasi di mana kita tidak dapat mengasumsikan bahwa rumus berikut. Jika dua populasi adalah normal, maka statistik seperti rumus di bawah ini. Nah, jika akan mendekati distribusi T dengan derajat bebas, maka akan seperti rumus di bawah ini. Nah, akibatnya prosedur pengujian tidak menolak handle ketika seperti rumus di bawah ini. Lalu, hipotesis statistik, uji, dan wilayah kritis penolakannya untuk pengujian hipotesis rata-rata dua populasi di mana varian tak sama dan tak diketahui dinyatakan dalam tabel berikut. Sebenarnya kasus ini belum ada statistik yang tepat yang dapat digunakan. Pendekatan yang cukup memuaskan adalah dengan menggunakan statistik T. Langkah pengujian hipotesisnya, yang pertama hipotesis pengujian, yang kedua tentukan besarnya taraf signifikan alfa, yang ketiga kriteria pengujian seperti rumus di bawah ini, dan yang keempat statistik hitung berdasarkan data penelitian atau sampel yang diambil. Yang kelima menarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4. Oke, untuk contoh soalnya, suatu barang dihasilkan dengan menggunakan dua proses. Ingin diketahui apakah kedua proses itu menghasilkan barang yang sama, kualitas ditinjau dari rata-rata daya tekanannya, maka diadakan percobaan sebanyak 20 kali, masing-masing dari hasil proses pertama maupun kedua. Diperoleh informasi X1 sama dengan 9,25 kg, X2 sama dengan 10,4 kg, S1 sama dengan 2,24 kg, S2 3,12 kg. Bila populasi yang dianggap normal dengan varians kedua populasi tidak sama dengan taraf nyata 5%, ujilah bagaimana hasilnya. Oke, langsung ke pembahasan. Jika diketahui X1 sama dengan 9,25 kg, X2 10,4 kg, S1 2,24 kg, S2 3,12 kg. Nah, pada kasus ini populasi dianggap normal dan variansnya tidak diketahui namun sama besar. Langkah pengujian hipotesis dalam hal ini dan keduanya tidak diketahui. Yang pertama, hipotesis pengujian. Nah, kedua proses menghasilkan barang dengan kualitas rata-rata daya tekan yang sama. Ini kedua proses penghasil
tekan barang dengan kualitas rata-rata daya tekan yang berbeda. Yang kedua, taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, kriteria pengujian terima H0 jika W1 T1 plus W2 T2 per W1 plus W2 tidak kurang lebih dari T dan tidak kurang lebih dari W1 T plus W2 T2 per W1 plus W2. Maka W1 sama dengan S1 per 2 per N1. 5,0 sama dengan 5,0176 per 20 sama dengan 0,2509. Dan W2 sama dengan S2 per 2 per N2 sama dengan 9,7344 per 20 sama dengan 0,4867. Sehingga rumus yang dalam kriteria pengujian itu dihasilkan min 209 tidak kurang lebih dari T dan tidak kurang lebih dari 2,09. Yang keempat, statistik hitung berdasarkan data penelitian atau sampel yang diambil. Di sini dihasilkan 1,339. Yang kelima, kesimpulan. Karena min 2,09 tidak kurang lebih dari T sama dengan 1,339 tidak kurang lebih dari 2,09 terletak dalam daerah penerimaan H0, maka H0 diterima. Jadi artinya kedua proses menghasilkan barang-barang dengan kualitas yang sama baiknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa diterima teman-teman dengan baik. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.